Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran Ibu, coba lihat sekitarnya masih ada sampah yang berkeliaran atau tidak. Kalau ada, silakan pungut dan buang ke tempat sampah ya. Silakan, itu ribbon tuh masih ada. Nah, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Kalau misalkan tempat yang akan kita jadikan sebagai tempat belajar itu bersih, nanti belajar kita juga menjadi semakin nyaman. Oke, bagus. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu bakalan periksa kedisiplinan kalian. Silakan tangannya seperti ini. Bagus. Rifa, bukunya kenapa masih panjang? Kenapa nggak dipotong? Lupa, Bu. Bawa, ada yang bawa jadikan buku? Enggak. Kebetulan Ibu bawa karena itu ada persiapan. Silakan Rifa potong bukunya terlebih dahulu ya. Bukunya nanti buang ke tempat sampah ya Rifa. Ya. Silakan, sudah? Dah. Karena Rifa itu tidak disiplin, jadi doanya pimpin sama Rifa. Silakan Rifa. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Membaca doa mulai. Doa selesai. Sebelum belajar, Ibu absen dulu. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Puspita Sari. Puspita kenapa? Sakit. Sakit apa? Tidak tahu. Kasih tahu. Siapa lagi selain Puspita? Alena. Alena kenapa Alena? Alfa. Ini udah 3 hari ya, apa terus? Iya, Ada yang Bu. tahu kenapa? Enggak. Ini tengok. Ada lagi? Enggak ada. Udah? Cuma Ya. 2. Nah, tapi Ibu tetap bakalan absen kalian ya. Ria, Hadirah. Dinda, Hadirah. Najwa, Hadirah. Rifa, Hadirah. Naila, Hadirah. Olia. Hadirah. Alhamdulillah ya, selain yang 2 tadi, murid Ibu hadir semua. Ada yang masih ingat materi minggu lalu apa? Mengenai apa? Siku-siku. Mengenai siku-siku. Mengenai statistika. Statistika. Ada yang masih ingat statistika itu apa? Ilmu yang mempelajari Ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan data. Data. Pinter. Nah, di dalamnya itu, di dalam materi itu ada apa aja? media, mean, dan modus. Pinter ya, jadi masih ingat ya, materi minggu lalu. Oke. Sekarang, materi sekarang ada yang udah tahu materi sekarang itu apa? Enggak. Semalam belajar enggak? Enggak. Kebiasaan nih, nggak pernah belajar malam-malamnya. Nanti dibiasakan kalau sebelum pembelajaran Ibu, malamnya harus belajar dulu ya. Ya. Nanti kalau ditanya sama Ibu, kalian bisa jawab. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai geometri bidang Datar. datar. Sebelumnya waktu SD kalian pernah diajarkan bidang datar nggak? Pernah. Yang termasuk bangun datar itu apa aja? Dinda apa? Tidak. Pintar. Rifa? Segi panjang. Najwa? Lingkaran. Pintar. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari bangun datar. Tapi kali ini kita nggak akan membahas tentang itu, melainkan kita sekarang akan membahas mengenai kesebangunan dan
Bukan, Bu. Bagus. Nah, sebelumnya Ibu bakalan bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui atau menelaah konsep kesebangunan dan kekongruenan. Yang kedua yaitu siswa mengetahui syarat-syarat kesebangunan dan kekongruenan. Dan yang ketiga, siswa dapat menganalisis hubungan kesebangunan dan kekongruenan dengan aturan sinus. Oke. Di sini ada yang tahu kesebangunan itu apa? Tidak, Bu. Balikan deh, Neng. Sebelumnya ada yang tahu apa itu kesebangunan? Tidak, Bu. Nah, Ibu kasih tahu dulu ya manfaat dari kesebangunan. Sebenarnya prinsip kesebangunan ini digunakan dalam pembentukan atau pembuatan miniatur, peta, denah, dan lain-lain. Di sini ada yang tahu miniatur itu apa? Ada yang tahu miniatur apa? Jadi Pak. Replika benar. Tiruan. Iya, tiruan. Di sini Ibu punya miniatur. Ini ada yang tahu miniatur apa? Bola basket. Bola basket, pintar. Nah, miniatur bola basket ini bentuknya sama nggak kayak yang asli? Sama. Ukurannya sama nggak kayak yang asli? Enggak. Berbeda. Berbeda. Berbeda, pintar. Nah, ini disebut dengan kesebangunan. Ada yang bisa memaparkan? Jadi dari contoh ini kesebangunan itu apa? Pengertiannya apa kesebangunan? Ada yang bisa? Ya, silakan. Hubungan dua buah bangun datar yang memiliki sudut yang sama tetapi ukurannya berbeda. Ukurannya Beda. Jadi kesebangunan itu adalah hubungan dua bangun datar atau hubungan dua bangun yang memiliki bentuk yang sama tetapi ukurannya berbeda. Contoh lagi, lihat keramik di bawah kalian. Nah, itu antara keramik satu sama keramik lainnya sama atau tidak? Sama. Ukurannya sama atau tidak? Sama. Bentuknya sama atau tidak? Sama. Kalau gitu sama semua bisa disebut kesebangunan bukan? Tidak. Tidak. Tapi disebut dengan Kongruenan. Jadi ada yang bisa memaparkan kongruenan itu apa? Ya. Hubungan dua buah bangun datar yang memiliki ukuran dan sudut yang sama. Pintar. Hubungan antara dua buah bangun datar atau lebih yang memiliki ukuran yang sama, bentuk yang sama, dan sudut yang Sama. Sudut yang sama. Ibu akan kasih contoh kalian. Di sini Ibu punya bangun datar, ini namanya apa? Persegi panjang. Persegi panjang A, B, C, D. Nah, Ibu juga punya nih persegi panjang yang ini. Persegi panjang E, F, G, H. F, G, H. Nah, persegi panjang A, B, C, D sama persegi panjang E, F, G, H ini bisa dikatakan sebangun atau tidak? Sebangun. Kenapa? Bentuknya sama, sama, ukurannya berbeda. berbeda. Nah, pintar. Terus Ibu kasih lagi nih yang ini nih. Nah, ini namanya apa? Siku-siku. Segitiga sih. Nah, Ibu punya dua segitiga siku-siku. Ada segitiga siku-siku ABC dan segitiga siku-siku DEF. Nah, ini kalau Ibu tempelkan sudut A sama sudut D seperti ini disebut apa? Kongruen apa bukan? Bukan. Tapi Kesebangunan. kesebangunan, pintar. Jadi kalau dari contoh sini ada yang bisa menjelaskan syarat dari kesebangunan itu apa? Nah, dari contoh ini ada yang bisa memaparkan syarat dari kesebangunan itu apa? Saya, Bu.
Silakan Ria. 1. Sisinya memiliki perbandingan yang sama. Pintar. 2. Sudutnya yang sama. Nah, pintar, sudutnya yang sama. Dari syarat yang pertama itu tadi apa Ria? Sisinya memiliki perbandingan yang sama. Sisinya memiliki perbandingan yang sama. Mana yang disebut sisi? Ya. DA. Nah, nih kalau yang DA itu dilipat jadi 2, ini bakalan sama nggak kayak yang HE? Sama. Nah, jadi maksudnya memiliki sisi atau perbandingan sisi yang sama itu sisi yang ini ya. Nah, yang ini juga kalau misalkan kita lipat nih, yang sisi AB kita lipat, maka maaf, bentar dulu. Nah, kalau kita lipat itu memiliki ukuran yang Sama. sama. Sedangkan kalau sudutnya di sini sudutnya pakainya apa? Yang persegi panjang ABCD sudutnya apa? Sudut siku. Sedangkan yang ini kalau persegi panjang EFGH sudutnya pakai sudut apa? Sama, siku-siku. Makanya persegi panjang ABCD dengan persegi panjang EFGH itu memiliki sudut yang Sama. Siku-siku sudutnya berapa waktu itu? 90 derajat. Pintar. Ini bisa dikatakan dengan Sebangunan. Tadi Ibu tulis dulu ya syarat kesebangunan. Yang pertama tadi Ria apa Ria? Syarat kesebangunan. Sisinya memiliki perbandingan yang sama. Sisinya, perbandingan sisinya. Perbandingan sisinya sama. Yang kedua, Sudutnya yang sama. sudut kedua bangun atau lebih nilainya sama besar. Oke, nah untuk tandanya sendiri kesebangunan tandanya seperti ini ya. Seperti ini tandanya. Oke, silakan ditulis terlebih dulu. Sudah. Sekarang Ibu bakalan kasih tahu lagi nih. Ibu punya kertas HPS, 2 kertas HPS dengan ukurannya yang sama. Apakah ini disebut sebangun? Enggak. Tidak. Kalau bukan disebut sebangun, berarti ini disebut apa? Kekongruenan. Kekongruenan, pintar. Jadi ada yang tahu kekongruenan itu apa? Tadi udah dikasih tahu kan pengertian kongruen itu memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang sama. Nah, jadi ada yang tahu syarat dari kekongruenan itu apa? Silakan Dinda. Sisinya sama, sudutnya juga sama. Pintar. Sisinya sama. Panjang sisinya, maksudnya panjang sisinya ya Dinda ya. Panjang sisinya sama, sudutnya juga sama. Ibu tulis dulu. Ini syarat dari kesebangunan ya. Ini syarat kekongruenan. Tadi apa Dinda? Sisinya sama, Panjang. sisinya Sama. sudutnya Sudutnya juga sama. Nah, untuk tandanya sendiri kekongruenan tandanya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, sebelum Ibu lanjut ke kegiatan berikutnya, silakan kalian tulis terlebih dahulu. Gimana, sudah selesai? Dah. Nah, dari syarat dan juga pengetahuan
pengertian yang tadi sudah kita pelajari, ada yang bisa memaparkan perbedaan dari kesebangunan dan juga kekongruenan? Silakan Naila. Kalau kekongruenan mah panjangnya sisinya sama, tapi kalau di kesebangunan perbandingannya sisinya yang sama. Nah, pintar. Jadi nih, maksudnya itu perbandingan sisi, ada yang tahu perbandingan sisi nggak? Contohnya sini nih. Tadi ibu kan punya yang mana ya? Oh ini. Punya persegi panjang ABCD dan juga persegi panjang EFGH. Nah, kan ini dikatakan sebangun. Ya, kesebangunan. Nah, berarti kan memiliki perbandingan sisi yang Sama. nih. Contohnya, kalau ibu lipat kan ini 22 cm, sedangkan ini 11 cm. Nah, kalau ibu lipat, itu otomatis ukurannya akan sama nggak? Sama. Sama. Nah, ini yang dimaksud dengan perbandingan yang sama. Ini perbandingannya berarti berapa? 1:2. 1:2, seperti itu. Sudah jelas? Sudah. Sedangkan kekongruenan itu tadi ukurannya yang ukuran sisi yang panjang, ukuran sisi yang sama. Ini antara bangun pertama sama bangun kedua panjang sisinya sama tidak? Sama. Nah, ini disebut dengan Kongruenan. kongruen. Jadi sekarang sudah paham dan jelas betul apa itu kekongruenan juga kesebangunan? Paham. Sudah mengerti betul? Sudah. Oke, kalau gitu hari ini Bu bakal bikin 2 kelompok. Silakan hitung 1 sampai 2 ya dari Dinda. 1, ya. 2. Nah, yang nomor 1 sama 1, yang nomor 2 sama 2. Silakan pindah posisinya terlebih dahulu. Nah, sudah berarti kelompok 1 di mana kelompok 1? Ini di depan, kelompok 2 di belakang ya. Oke. Kenapa? Kemarin minggu kemarin ibu udah bilang pas pelajaran ibu, minggu sekarang itu bawa lem, bawa apa lagi? Gunting. Sama apa? Garis. Sudah bawa semua belum? Sudah bawa semua belum? Nah, bagus, pintar. Nah, hari ini ibu bakal kasih kalian 2 kertas HPS. Yang satunya warna putih, yang satunya warna biru atau hijau ya. Ya, Bu. Silakan kalian, silakan ketuanya maju. Ketua kelompok 1. Kompak. Nah, pintar. Oh iya, ini untuk lembar kerjanya ya. Silakan perhatikan ke depan dulu. Ini untuk lembar kerjanya, maksudnya di sini itu kalian bikin bangun, nanti diukur ya pakai penggaris, harus betul-betul. Siap? Nah, untuk bangunnya pertama itu pakai HPS yang warna putih. Ya, terserah kalian mau bangun apa, yang penting bangun datar. Nah, terus kalian kasih tanda nih, tanda kongruen atau tanda Kesebangunan. Nah, sudah tahu kan ini tandanya seperti ini. Nah, nanti kalian tandai ya di sini. Terus untuk bangun yang kedua kalian pakai HPS yang warna biru atau kelompok 2 yang warna hijau. Ya. Kalau misalkan ini kongruen berarti kalian harus sama. Kalau kesebangunan berarti perbandingan yang Beda. sama. Nah, udah mengerti gimana cara kerjanya? Iya. Nah, kan tadi kelompok 1 terserah ya kalian mau buat bangun apa saja. Ibu kasih waktu 10 menit cukup? Cukup. Silakan berdiskusi dengan teman-temannya mau buat bangun apa. Nanti Ibu lihat kalian buat bangun apa ya. Ini berapa senti? 8.
lurusin. Nah, ya betul. Lanjutin ya. Jadi ini untuk bangun yang kedua ya. Mana dulu. Kelompok 2 sudah sampai mana kelompok 2? Sampai sini. Ini berapa senti nih? 4 senti. Bagus. Ini sudah dibuat. Nanti ditempel ya. Sudah selesai? Sudah. Baik, kalau gitu sampah-sampahnya yang tadi habis gunting-gunting silahkan bereskan terlebih dahulu. Ya, kumpulkan. Baik. Ibu minta setiap perwakilan kelompoknya buat maju presentasi apa hasil dari diskusi atau membuat bangun apa tadi. Silakan perwakilan kelompoknya untuk maju ya. Kelompok 1 siapa perwakilannya? Baiklah, silakan kita maju. Yang lainnya mendengarkan ya penjelasan dari teman-teman kalian. Coba isinya nah ya sudah tahu gitu ya. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya membuat 2 bangun datar, yaitu segitiga sama kaki dan persegi. Nah, untuk segitiga sama kaki kita membuatnya sebangun. Coba perhatikan gambarnya. Gambar pertama memiliki panjang sisinya 8 cm. Maka perbandingannya di gambar kedua yaitu 4 cm. Maka bangun yang ke-1 dan kedua disebut sebangun. Tepuk tangan buat Naila. Selanjutnya untuk kelompok 2 siapa perwakilannya? Ya, silakan maju Ria. Silakan perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya memperwakilkan dari kelompok 2. Di sini saya membuat 2 bangun datar yaitu segi 4 dan persegi panjang. Yang saya jelasin itu persegi panjang. Oh ya, yang kedua ya. Ya. Untuk bangun yang kedua kita membuat bangun persegi panjang yang kongruen. Karena untuk bangun yang pertama panjangnya sisi 8 cm dan yang lebarnya 4 cm. Dan untuk bangun yang kedua panjangnya 8 cm dan lebarnya 4 cm. Maka kedua bangun tersebut dikatakan kongruen. Iya, sudah. Terima kasih. Silakan tepuk tangan sama dulu. Oke, berarti sekarang sudah mengerti ya, sudah paham betul apa itu kongruen dan juga kesebangunan ya. Ya, Ibu bakal kasih contoh nih, salah satu contoh dari soal tentang kesebangunan kekongruenan. Misalkan ibu punya segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki yang memiliki sudut ini 90 derajat ya. Nah, terus ini 2 segitiga sama kaki yang saling berhimpitan. Ini A, B, C, ini D, ini maaf. Ini E, ini D. Yang belakang kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, di sini pertanyaannya yaitu, di sini panjang BD itu 7 cm. Sedangkan BE itu panjangnya 5 cm. Untuk E ke C itu panjangnya 6 cm. Nah, yang ditanyakan di sini berapakah panjang A atau panjang garis AC? Nah, untuk penyelesaiannya kita menggunakan rumus kosinus dari perbandingan. Nah, tadi kan Ibu jelasin. Di sini kelihatan ya, masih kelihatan ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu nih, segitiga DBE itu berhimpitan dengan segitiga ABC di sudut yang sama yaitu 90 derajat. Maka untuk mencari panjang AC itu kita yang pertama mencari sisi yang bersesuaian.
Nah, mencari sisi yang bersesuaian. Ini sisi ini yang bersesuaian yang mana coba? Ada yang tahu? Nah, di sini sisi yang bersesuaian yaitu sisi DE berbanding dengan AC. sama dengan BE berbanding dengan BC. Nah, dari sini kita belum tahu nih panjangnya sisi D itu segimana kan? Nah, maka dari itu kita cari terlebih dahulu DE-nya menggunakan aturan kosinus. Masih apa aturan kosinus? Nah, akar D apa ini? Akar D B. DB kuadrat. Maaf, DB kuadrat ditambah BE kuadrat. iya, dikurangi 2 apa ini? DB. 2 DB dikali ini BE. maaf, dikali cos alfa sama dengan, nah di sini panjang DB udah diketahui belum? Berapa? 7, pintar. 7 Kuadrat. ditambah BE berapa BE? 5 kuadrat. 5 kuadrat. Dikurangi 2 dikali berapa ini BD tadi? DB. Iya DB 7 kuadrat. 7 dikali BE berapa? 25. 5 dikali cos alfa, ini cosnya berapa? 90 derajat. Maka akar 7 kuadrat berapa? 14. 7 kuadrat 7 kali 7 seberapa? 49. 5 kuadrat 25. 25. 2 dikali 7 dikali 5 70. cos 90 Nol. 49 ditambah 25 berapa? 70 74. 74 dikurangi 70 100. dikali 0 70 kali 0 Nol. 0 berarti akar dari 74 naik 74 berarti nilai DE itu akar 74. Nah, kita masukin nih ke sini ke persamaannya ini. Berarti DE per AC sama dengan BE per BC. Nah, DE tadi berapa akar? 74. 74 per AC yang ditanyain ya. BE berapa BE? B 5. BC-nya berapa BC? BC 5 6. tambah 6 11. 11. Maka 74 per 11. Nah, dengan begitu nilai AC atau panjang AC yaitu 5 akar 74 per 11. Oke. Untuk contoh soal ini aja dulu ya. Ibu. Sekarang kalian buka LKS-nya halaman 24. Silahkan buka LKS-nya. Sudah? Nah, di situ kan ada nomor 1A sama 2A. Kalian kerjakan sebagai tugas ya. Nanti minggu depan dikumpulkan. Kalau misalkan ada yang nggak ngerti boleh ke kantor bertemu ibu, bertanya langsung boleh. Silahkan, waktunya terbuka buat kalian semua. Mungkin cukup di sini hari ini. Terima kasih kepada anak-anakku tercinta yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.